Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia di mana saja berada. Saya mengenalkan diri, saya PT Mission Borneo Katulistiwa, khusus bekerja di bawah air. Dalam hal ini saya menemukan ribuan kubik dan ratusan batang kayu berceceran di dasar sungai di daerah Kalimantan Barat, Kabupaten Sanggau. Yang menjadi saya pertanyakan, saya ini sudah menjalankan tugas izin yang kedua. Yang pertama sudah SOP. Inilah kawan-kawan kita di mana saya berada di Indonesia. Yang mana SOP yang saya lalui, inilah yang saya sudah buat seperti biasa. Ya, oke Pak. Ya, inilah SOP yang saya lalui. Sesuai SOP yang pertama sama dengan yang kedua, tidak ada bedanya. Oke, lanjut. Yang satu, ya. Yang kedua, lanjut. Ini daftar hadir masyarakat. Lanjut. Ya, lanjut. Ya. Lanjut, rekomendasi. Lanjut. Camat, lanjut. Ini data petugas lapangan, lanjut. Kapolres Sanggau, ya. Ini daftar laporan kegiatan, lanjut. Jom, silakan, ya. Pemberitahuan limbah yang tenggelam mengganggu pelayaran dan serta merusak alat penangkap ikan tradisional, lanjut. Pembersihan limbah yang tenggelam mengganggu pelayaran dan merusak alat penangkap ikan. Ini kami buat laporan ini, ya, kegiatannya ke itu. Ini surat tugas, lanjut. Ini surat tugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau, lanjut. Ini surat laporan kegiatan, ya, lanjut. Ini sebelum kegiatan kita buat acara doa spiritual. Lanjut. Sama ini doa-doa juga spiritual. Ya, ini bukti. Lanjut. Ya. Ini kayu yang kami temukan. Ini kayu yang saya temukan ini, saya jadikan tersangka. Oleh oknum polisi. Lanjut. Ini sama. Lanjut. Ya, lanjut sama. Jom lanjut, ya, ini sama juga. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Polres Sanggau dalami keterlibatan manajer PT RPK, PT Mission Borneo Katulistiwa. Lanjut. Saya dituduh pencurian 50 batang kayu log. Yang saya angkat itu belum saya curi. Ini namanya eksplorasi, survei, pembuktian. Ada tidak kayu di bawah air? Belum saya curi, baru saya angkat. Di dasar air. Ini bukan di atas lopon, bukan di atas air. Lanjut. Ini sama juga. Lanjut. Ini 50 kayu gelondongan diamankan polisi. Dipertanyakan, kayu ini sudah dikuasai oleh negara, milik negara, ada undang-undangnya. Lanjut. Manajer PT RPK dijadikan tersangka. Pertanyaan saya, adakah perusahaan dan pencuri membuat laporan kegiatan pencurian, membuat doa spiritual, berdokumen lengkap, rekomendasi sampai ke izin? Lanjut. Polres Sanggau amankan kayu gelondongan. Ini diamankan, jangan dihilangkan. Ini bukan milik PT Leman. Ini milik negara, dikuasai negara. Lanjut. Saya resmi jadikan tersangka. Dasar apa? Ini maling teriak maling. Hati-hati. Biar ini masyarakat tahu. Hukum dibalik-balik.
Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Nah, memang ini salah-salahkan. Lanjut. Lanjut. Ini bukti palutok kayu, asal usul kayu. Naik ke atas, lanjut. Ini contoh palutok. Kalau kayu yang tenggelam, dia dibontot kayu, bukan di batang kayu. Jadi asal usul kayu itu dari mana? Lanjut. Lanjut. Penyidik mengatakan limbah itu milik PT Erna, PT Leman. Dasar apa? Ada nggak izin pembuangan limbah? Lanjut. 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 Surat panggilan, lanjut. Pemberitahuan ke-1, artinya naik ke atas, artinya negara mengumumkan di surat kabar sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Lanjut. Yang ke-1 ini. Yang kedua, ini sama juga, bunyinya ada sama. Ada pencuri seperti ini. Saya mau nanya, ini negara yang umumkan, bukan saya. Ini adalah bank negara, Kementerian Perhubungan. Lanjut. Ini yang ketiga. Setelah tidak ada, sayalah yang diperintahkan untuk pengangkatan kayu tersebut, karena sudah akan diumumkan surat kabar. Lanjut. Ini buktinya. Kita umumkan di surat kabar. Ini secara lokal. Lanjut. 30 hari berturut-turut. Lanjut. Ya. Yang kedua, lanjut. Ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Lanjut. Terus lanjut. Ya, ini di Tempo. Jadi untuk di lokal 3 kali dalam 30 hari. Nasional juga 3 kali. Lanjut. Ini ukuran Tempo. Lanjut. Ini pertemuan. Ini rekomendasi. Lanjut. Setelah diumumkan dari otoritas pelabuhan menggunakan rekomendasi. Lanjut. Saya sudah tersangka, saya dijebloskan ke penjara, dipidana. Lanjut. Ini bukti-bukti. Ya, lanjut. Ini bukan hoax, ini kisah nyata. Lanjut. Malah anak buah saya dikeroyok lagi di ruangan penyidikan oleh oknum polisi yang tidak bertanggung jawab. Sangat sadis. Ini anak buah saya mandor. Ya, lanjut. Ini pengakuan PT Erna. Ini mau benar-benar. Pengakuan PT Erna yang ditandatangani siapa? Pak Pisas. Jadi mohon Pak Polisi dan masyarakat didukung supaya ada tindakan hukum dan kepastian hukum. Saya ini mencari keadilan yang belum adil. Lanjut. Lanjut. Inilah undang-undang yang saya kutip. Saya bukan ahli hukum, tapi semua saya kutip dari undang-undang ini. Sini jelas. Saya minta maaf, saya bukan ahli hukum. Ya, lanjut. Ini PT Leman. Ini PT Leman menyurati negara, menyurati pemerintah. Naik ke atas. Ya, lanjut. Ini jelas-jelas sudah melawan hukum. Jadi pemerintah ini dan negara seolah-olah kalah dengan perusahaan yang membuat pelanggaran pidana. Lanjut. Ya. Pemberitahuan masyarakat. Lanjut. Ya. Ini. Perebutan kayu kata karung Sungai Munti. Setelah persidangan dalam hal ini 9 poin dari jaksa, hakim, polisi tidak bisa menunjukkan. Jadi ini tidak tuntas. Saya minta diadakan India stok opname kayu, laporan tumpahan kayu,
terminal di bawah air. Lanjut. Ini menyatakan yang mana aset-aset itu di dasar air adalah milik PT Leman. Ini sangat sadis. Memang benar-benar melawan hukum. Lanjut. Bahkan sudah masuk di berita acara di majalah Barindo. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa dari aparat penegak hukum mendiamkan masalah ini? Didiamkan, dibukukan. Ini pelanggaran pidana, Pak. Tolong, Pak. Mohon supaya Kapolri bisa membaca hal ini. Lanjut. Ya, lanjut. 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 Terus. Lanjut. Terus. Terus. Ini peralatan saya, Pak. Saya kerja harus punya peralatan yang lengkap, bekerja bawah air. Setelah pemotongan besi pengangkatan kapal harus kita mempunyai sertifikat scuba namanya, Pak. Ini orang-orang saya. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, ini Pak. Lanjut. Terus lanjut. 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 Terus lanjut. Ya, ini izin saya, Pak. Saya sewa bendera. Ini izin. Ini saya ada izin, Pak. Ada izin pun saya dihentikan. Namanya eksploitasi. Kalau tadi itu pengangkatan eksplorasi, survei. Apabila barang itu ada ditemukan surat kabar. Lanjut. Ya, lanjut. Ini bukti, Pak. 2 kapal ditahan. Apa ini? Mengantongi apa ini? Kejahatan kailok yang gaib. Menyelam kailok yang ini mengantongi izin, Pak. Masih ditahan, Pak. Bayangkan. Ya, terus lanjut. Terus. Lanjut. 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 Ya, lanjut. Lanjut. Terus lanjut. Lanjut. Lanjut terus, lanjut. Ya, lanjut. 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 Ya, ini pengacara saya, Pak. Saya sudah mengadukan ke Ombudsman Republik Indonesia. Sampai sekarang tidak ada jawaban. Jadi pertanyaan saya, kemana kami mengadu? Tolong, Pak, diperhatikan. Ini pelanggaran pidana. Hukum di Indonesia ini dibalik-balik. Bahkan dilindungi yang membuat kejahatan. Ya, lanjut. Lanjut. Tiga, oke. Ya, ini buktinya putusan Pengadilan Negeri Sanggau. Kayu itu dikembalikan ke PT Leman atau PT Erna Juliawati melalui Joni Sutrisno. Kayu ini sudah dikuasai oleh negara dan tidak ada orang membuat izin penimbunan di bawah air. Yang lagi sangat aneh bin ajaib, ini biar masyarakat tahu, biar rakyat Indonesia tahu nih hukum dibalik-balik. Kadang-kadang profesor-profesor itu di TV mengatakan begini, sesalah apapun hakim kita hormati. Ya, kita hormati. Ini hukum dibuat salah-salah. Sekarang supaya polisi ini yang terkait menindaklanjuti, yang mana saya melaporkan ini, Pak. Tolong masyarakat dikawal. Kalau saya lain lagi, saya akan melaporkan PT Leman sebagai dia melawan hukum. Dan saya akan buat dia perdata, diuji kayu itu punya dia, dasar undang-undang apa. Ini ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, Pak. Tolong, Pak. Kalau bilang polisi, saya malu. Saya ini anak polisi. Orang tua saya pensiun tahun 1967. Veteran, Pak. Nomor veteran 2828. Ada sekarang di Gorontalo, Pak. Sudah meninggal almarhum.
Memalukan. Saya anak polisi pun malu Pak, cara begini Pak. Tolong Pak, ini biar rakyat Indonesia tahu. Mana ada pencuri membuat apa kegiatan. Ini maling, teriak maling. Yang pencuri itu ada siapa? PT Leman. Dia sengaja menghindar dari pajak, bisa jadi. Nah, tidak menutup kemungkinan kayu itu ada kayu tidak berdokumentasi lengkap, tidak ada dokumen sama sekali, alias illegal logging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu video yang berikut, maling teriak maling. Salam sejahtera, merdeka.